Ya bagaimanapun juga kan seorang DRL itu kan teman sejawat ya, tapi dia dihadapkan dengan ancaman 12 tahun. Itu kan ancaman yang bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi dokter juga memikirkan kok gimana ya perasaannya dokter ini kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara gitu kan. Jadi dokter itu tertekan sekali batinnya. Ya kalau merasa kesindir ya dokter sih nggak tahu, yang penting dokter dalam kondisi memang tidak fit gitu ya. Yang jelas kondisi keadaan ibu memang drop. Semalam sampai jam 2. Tadi malam beliau hadir di acara di salah satu TV swasta. Meeting. Terkait dengan acara ibu juga dari pagi drop total. Sabar. Lihat mau itu. Gua aja deh, HP gua aja. Mik colokin mana? Kata gua naik dari pakai kursi roda itu. Istri tunduk di awas. Oh sorry. HP, ambil HP. Dokter boleh sedikit dulu, Bu. Agak cepat ya. Ya, boleh. Sedikit lagi maju. Harusnya maju. Yuk, maju lagi dokter, maaf. Pucuk tuh. Terus mati lagi, Terus maju lagi, sus. Dokter, bagaimana nih dok kondisi hari ini? Ya sebelumnya maaf ya tadi kayaknya agak telat ya nungguin. Jadi mungkin hari ini habis tadi juga cek ke klinik, capek banget. Jadi kayaknya tapi bagaimanapun juga kan dokter sudah janji untuk kooperatif ya. Jadi ya udah tadi akhirnya dokter bawa aja. Udahlah nggak apa-apa lah, dokter tetap datang ke sini. Kita datengin panggilan penyidik ya untuk sebagai panggilan sebagai TSK gitu. Ini by the way lagi sakit apa dok? Tiba-tiba atau seperti apa? Jadi memang capek banget ya, semalam itu sampai jam 2. Jadi dokter juga meeting kecapean banget dan memang kan stres banget gitu loh. Jadi di sini dokter itu stres banget. Stresnya bukan karena kasusnya Doktif ya sebenarnya ya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktif ya. Jadi ya bagaimanapun juga kan seorang DRL itu kan teman sejawat ya. Tapi dia dihadapkan dengan ancaman 12 tahun. Itu kan ancaman yang bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi dokter juga memikirkan kok gimana ya perasaannya Doktif ini kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara gitu kan. Jadi dokter itu tertekan sekali batinnya. Jadi pusing benar gitu. Dan tadi juga tensi juga rendah banget. Tensinya dokter sekitar berapa tadi? 90 gitu. Ya. Dok masih tetap kooperatif walaupun dengan infusan, berbeda dengan Dr. Richard yang absen dari hal tersebut. Gimana nih mungkin? Ya pokoknya intinya dokter sih gini, nggak mau ada yang namanya nanti gorengan, dibilang mangkir atau apa. Apapun kondisinya dokter akan datang, seperti itu. Ya, jadi ntar dokter ke atas dulu ya, sebentar. Ini salah satu bentuk juga nggak sih bahwa seorang sakit pun tidak akan untuk absen gitu? Nggak ada, cepat tetap kita taati, tetap kita kooperatif. Meskipun sebenarnya dokter juga nggak akan mungkin ditahan gitu ya, karena ini ancamannya 2 tahun nggak akan mungkin ditahan, tapi tetap dokter kooperatif gitu aja. Ya kita masuk. Kata dokter masih dok buat ya. Sindiran juga nggak ada dokter. Ya kalau merasa kesindir ya dokter sih nggak tahu, yang penting dokter dalam kondisi memang tidak fit gitu ya. Kita naik dulu ke atas ya sebentar. Ya, lama-lama dulu ya, nggak lama-lama dulu ya. Bentar ya. Tapi enggak. Kecapean dong. Jangan puluh. Oksigen.
Ya. Maaf ya, sebentar ya. Ya dok. Sip. Sebentar ya. Kita tolong. Om. Makasih ya, Pak. Iya, awas awas. Udah pada makan belum? Sudah. Udah ya. Tidak mas. Cacat dok. Kata-kata hari ini dok. Oke, dadah dokter. Belum ya? Iya, Bu. Dadah dok. Udah, ntar ya. Oke. Tak. Dadah dok. Nah, dadah lagi. Oke. Dok, seperti tadi di atas mungkin banyak pertanyaan. Berapa sih Bang Caca tadi tanya? Jadi gini, saya coba jelasin ya. Saya wakilin ibu tadi. Alhamdulillah nggak berjalan lancar. Intinya dengan melihat kondisi kesehatannya dari Bu Doktif, jadi kami meminta untuk dilakukan penundaan terkait dengan pemberian keterangan sebagai TSK pada hari ini. Jadi berdasarkan dari hasil kondisi kesehatan ibu, tim penyidik menyimpulkan diberikan waktu untuk dilakukan penangguhan terkait pemberian keterangan pada hari ini. Jadi untuk saat ini kami belum memberikan keterangan, hanya melakukan penundaan atau penangguhan pemberian keterangan sebagaimana dijadwalkan pada hari ini. Itu aja. Kita minta tadi kepada tim penyidik, alhamdulillah diterima. Kita itu sekitar 2 mingguan ya Bu ya, Tanggal 6 ya. tanggal 6. Jadi kita akan balik lagi ke sini untuk memberikan keterangan itu pada tanggal 6 Februari itu. Tapi dok, ditundanya karena kesehatan. Karena kesehatan, jadi teman-teman media juga bisa melihat ini bukan mohon jangan digoreng ataupun apa, saya nggak tahu nanti di luar sana. Yang jelas kondisi keadaan ibu memang drop. Semalam sampai jam 2. Tadi malam beliau hadir di acara di salah satu TV swasta, Meeting. terkait dengan acara tentang kosmetik lah atau apa, skincare segala macam. Beliau sampai jam 2 atau mungkin sampai di rumah jam 2:30 atau jam 3 ibu ya. Nah jadi karena kondisi cuaca juga seperti ini, ibu juga dari pagi drop total, makanya kita baru bisa datang hadir di Ya, Polres kita ini. minta maaf ya. Pada nungguin tadi, minta maaf ya, pada Baru nungguin. bisa sekarang. Jadi tadi sebelum kesini sempat Sempat ke klinik juga. apa diagnosa dokter? Ada, nanti sudah di penyidik juga udah tahu. Sudah kita berikan ke penyidik. Darahnya tadi berapa dok? Ya, Tensinya dokter drop banget 90/80 tadi. Drop banget 90/60. Berarti bisa menunjukkan surat sakit itu. Iya. Dok, itu info apa sih dok kalau boleh tahu? Apa? Info apa itu? Ini waduh nggak tahu kan dokternya yang tahu ya, kebutuhannya jelas. Doktif itu punya riwayat yang namanya sinusitis, jadi memang capek sedikit. Kalau nanti bahkan kalau Doktif Live itu kan suka kadang-kadang kan flu berat gitu ya, itu memang kayak gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.